Beneran Neng, nggak mau ini pesugihan. Mbak nggak minta apa-apa kok. Kamu cuma butuh bawa 600.000 aja buat kesananya. Nggak Mbak, makasih. Ya udah, akhirnya kita dari situ pulang. Nah, mulai dari situ kejadian teror-teror yang menurut gue nggak masuk akal ini kayak kok ada di hidup gue gitu Bang. Ada sosok genderuwo, gue lupa 2 atau 3 gitu sosoknya. Jadi dia ini minta gue buat bersetubuh sama dia. Suara dia tuh kayak bukan yang kayak suara kita ngomong dalam mimpi biasa gitu, enggak. Kayak ada sedikit menggemanya gitu loh. Dia bilang, "Sinta, mau nggak bersetubuh sama saya?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Timur Misteri bareng gue Ibnu. Oke, di video kali ini gue sudah bersama Kak Sinta. Yang katanya Kak Sinta ini disukain sama sosok genderuwo. Nah, sebab apa nih Kak Sinta kok bisa disukain sama sosok genderuwo? Langsung aja nih kita berkenalan sama narasumbernya. Gue lagi sama Kak Sinta nih. Kak Sinta, apa kabar Kak Sinta? Alhamdulillah baik lah. Aduh, kayaknya suaranya kerasin dikit Kak Sinta. Oh iya. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak Sinta udah mau diundang ke Timur Misteri berbagi pengalaman horornya ya. Ini sebab apa nih Kak, kok si genderuwo ini bisa suka sama Kak Sinta gitu, selain cakep ya pastinya ya. Jadi genderuwo juga mungkin punya selera kali ya. Apa itu Kak? Jadi dulu itu gue pernah nganterin temen gue Bang ke tempat suatu dukun. Dan dukun tersebut itu ngajak gue. Tapi gue nolak ajakan dukun tersebut. Mulai dari situ kayaknya genderuwo-genderuwo itu neror kehidupan gue Bang. Wow, jadi dampak dari nolak ajakan dukun? Iya. Wah, gokil nih. Tapi tahan dulu ceritanya Kak Sinta ya. Nah, buat teman-teman nih, pasti kita penasaran nih seperti apa sih cerita lengkapnya dari Kak Sinta. Dan lagi-lagi sebelum masuk ke ceritanya, gue mengingatkan buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di Timur Misteri seperti Kak Sinta duduk bareng gue di sini, bisa banget nih langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti link semuanya ada di kolom deskripsi. Oke, sepertinya nggak basa-basi lagi, langsung aja nih kita dengar cerita horor dari Kak Sinta. Oke, Kak Sinta, cerita dari pertamanya itu kayak gimana, Kak? Jadi dari awal bangetnya nih ya Bang. Oke. Pas gue SMK itu gue punya teman sekelas, sebut aja namanya Mawar lah ya. Oke. Jadi si Mawar ini punya saudara, saudaranya ini perempuan. Oke. Dia itu hamil di luar nikah. Jadi si pihak laki-lakinya ini nggak mau tanggung jawab atas kehamilan si perempuan tersebut, si saudaranya Mawar ini. Terus dia cerita lah ke gue karena gue emang temen deketnya dia banget gitu kan. Jadi si perempuan ini nggak mau ditanggung jawabin sama si pihak laki-laki. Keluarga perempuan ini nyari dukun. Oh, oke. Iya, nyari dukun. Dan datanglah si perempuan ini sama keluarganya ke dukun ini. Oke. Jadi datangnya dia ke dukun tersebut, dia itu minta biar si laki-laki ini biar pertanggungjawabin lah atas apa yang dia perbuat gitu. Biar luluh lah gitu ya. Iya, karena emang dari awal tuh pas udah tahu hamil nih laki-laki nggak mau tanggung jawab. Iya. Terus datanglah dia ke dukun itu, minta doa segala macem. Gue nggak tahu lah prosesnya gimana ya di situ, karena nggak dijelasin juga gimana-gimananya. Sampai akhirnya gue dapet kabar dari temen gue ini, si cowok ini emang beneran luluh sama si perempuan tersebut. Ya bisa dibilang dukun manjur lah gitu. Oke. Iya. Terus temen gua kan tahu nih tempat dukunnya itu di mana dari si saudaranya tersebut kan. Si Mawar. Iya, si Mawar ini tahu tempat si dukunnya dari si saudaranya ini. Terus dia minta temenin gua lah ke dukun tersebut. Katanya Sin, gua mau buka aura, dia katanya bisa buka aura gitu.
Ya gue mah Oke. ya nganter-nganter aja gitu kan, kayaknya nggak bakal kenapa-napa gitu. Kita OTW lah ke satu tempat di daerah. Rumah si dukun. Iya, rumah si dukun. Oke. Itu rumahnya itu deket kuburan TPU. Iya, itu kayak ada kan perumahan di samping-samping jalannya itu ya. Itu kita masuk ke situ dan ada rumah si dukun tersebut. Gitu. Jadi dia datang ke situ katanya mau buka aura. Oke lah, saya anterin, datang. Nyampe di tempat nggak langsung ada nih. Kita manggilnya kan mbah ya. Mbahnya itu perempuan. Oh, perempuan Iya, dukunnya. mbah-mbah perempuan. Jadi kita datang nggak langsung nemuin mbahnya. Kita disuruh nunggu dulu, katanya lagi di toilet. Jadi rumahnya itu dia kayak rumah-rumah biasa pada umumnya. Depannya, kalau dari tampak depan itu teras depan biasa, udah ubinan. Ada sofanya di depan. Tapi samping rumahnya itu dia kayak ada balai bambu gitu. Balai bambu, madep ke sananya itu udah kebun, tanah kosong, tanah coklat gitulah. Nah itu dia kamar mandinya itu ada di luarnya, di daerah kebun situ. Nah itu dia kita nunggu di situ karena dia lagi di toilet. Akhirnya kita nunggu, nggak lama dia datang lah. Ya pikiran saya mungkin kan kayak mbah-mbah biasa gitu kan. Ternyata mbah-mbahnya tuh perawakannya kayak yang udah agak sedikit membungkuk gitu loh jalannya. Iya kayak udah bener-bener bukan tegak lagi, udah bungkuk banget gitu, jalannya juga udah merambat. Dia pakaiannya itu masih kebaya, bawahnya masih kain jarik gitu. Ditanya lah mau apa kesini gitu. Iya mbah, ini kita mau buka aura. Selalu pokoknya kata dia kalau misalnya ke situ dia ditanya dari mana datangnya, tahu dari sini tuh dari mana gitu. Dijelasin lah sama teman saya ini si Mawar, tahu dari si ini mbah, kasusnya ini gitu. Terus ya udah, tujuannya ke sini mau apa, mau buka aura, syaratnya udah tahu belum, kata si mbah gitu. Belum mbah, apa aja persyaratannya. Nah mbahnya jelasin, katanya gue juga nggak ngerti ya bang, ini tuh dia pengasihan atau buka aura biasa, karena gue juga nggak tahu buka aura tuh kayak gimana gitu kan. Pengasihan juga kayak gimana, gue juga nggak ngerti karena namanya orang awam gitu. Dia bilang bahwa nggak benda yang mau dibacain gitu, benda yang mau dibacain, yang mau dipakai sama si Mawar sehari-hari. Disuruh bawa persyaratannya itu satu sama air kelapa hijau asli dari kelapa-kelapanya gitu. Akhirnya kita nyari dulu lah di sekitaran situ. Saat itu juga berarti? Iya, saat itu juga, karena kan kita nggak tahu ya persyaratannya apa aja. Kita nyari, ketemulah tukang kelapa hijau, kita beli kelapa hijau satu. Sama ternyata dia tuh emang sering pakai bedak marina gitu kan, bedak padat. Iya, dia udah bawa. Ya udah, jadi dia pakai media itulah gitu. Udah bawa persyaratannya itu. Kita disuruh tunggu sebentar di luar. Gak lama kita disuruh masuk. Jadi rumahnya itu kayak yang masih rumah biasa, cuman dia ada satu kamar di dekat pintu masuk. Itu tuh khusus buat ritual dia. Ruangan khususnya? Iya, jadi ruangan khususnya itu bisa digambarin kayak kita masuk buka pintu, di situ ada meja yang kotak biasa. Samping-sampingnya itu foto bingkai-bingkai, saya nggak tahu itu siapa. Terus sama keris kayak botol-botol apa gitu, pokoknya kayak praktek-praktek dukun gitulah. Iya gitu. Terus mejanya juga dialasin sama kain hijau gitu, kain hijau. Kita disuruh duduk di depannya, mbahnya di hadapan kita. Iya, kita duduk. Jadi mau buka aura ya neng, kata mbahnya gitu. Iya mbah, udah dibawa persyaratannya? Udah ini mbah gitu. Iya, ditaruh di atas meja. Ditaruhlah ini bedak sama si kelapanya, ditaruh di atas meja. Dia sembari kayak baca mantra, tapi baca mantra ini tuh yang saya ingat kayak yang ada semua setan jin kayak gitu-gitu bang. Iya, tapi bahasa saya juga nggak ngerti bahasanya, kayak seluruh bangsa jin gini gitu-gitu, sampai kayak pokoknya ada nada-nada dukun gitulah.
gitu. Dia nggak ngomong bahasa jin yang jelas ya. Iya pokoknya kayak ada yang bangsa jin seluruhnya gitu-gitu. Wow, sambil kayak gokil. gitulah pokoknya, sambil megangin kelapa sama si bedaknya. Terus itu keris, setelah dia baca-baca kayak gitu, dia taruh bedak, ditaruh di keris atasnya, sambil baca lagi dia merem. Nah itu keris goyang-goyang bang. Terus sama kayak di sekitar ruangan dia tuh kayak itu benda gerak-gerak yang gitu. Gempa bumi gitu? Yang gak gempa juga, cuman karena dia baca-baca itu, saya kan jadi ngeliatnya kan, saya di sampingnya persis. Iya jadi kayak gerak-gerak. Wah kayak ini apaan, ini tempat apa gitu kan. Karena udah terlanjur masuk, saya juga takut ya, nggak berani keluar sendiri kan, takutnya kenapa-napa. Terus ya udah akhirnya dibacain, set, diambil bedaknya, kata dia, ini Neng nanti kamu pakainya baca bismillah 3 kali sama surat-surat apa gitu sebelum ditap-tap ke muka. Nanti setelah kamu baca ini, kamu pakai bedaknya, aura kamu beda gitu. Tapi sebelum kamu pakai bedak ini, kamu cuci muka dulu ya pakai air kelapa. Di depan rumah Mbah juga nggak apa-apa, kata gitu. Tapi baca air sambil bilas muka pakai air kelapa, itu dikasih bacaan juga sama dia. Sebelum kamu bilas muka pakai air kelapa ini, kamu baca ini gitu. Saya lupa disuruh baca apanya. Ya saya temenin juga dong keluar karena saya takut kan di dalam. Terus ya udah saya liatin dia cuci muka segala macam, datang ke ruangan itu lagi kayak, udah Mbah, udah Neng, ya duduk lagi. Ya udah akhirnya dikasih bedaknya. Ini ya jangan lupa kalau misalnya mau pakai bedak ini dibaca yang Mbah bilang tadi gitu, sebelum tap-tap ke muka. Habis itu pulang dari situ saya ceritalah ke teman dekat saya yang di rumah. Ini kan teman SMK ya Bang Simawar ini. Teman rumah saya. Nah teman rumah saya ini juga kan dia punya problematik sama keluarganya. Jadi keluarganya ini emak bapaknya itu kayak matre lah istilahnya. Jadi apapun yang dia lakuin mau pokoknya duit gitu. Maunya teman saya ini kayak jangan apa-apa diduitin gitu. Kayak gak ada duit nggak dianggap anak. Nah dia tuh mau ngerubah itu Bang. Jadi saya cerita itu bukan sekedar gimana ya, bukan mau ngajak dia gitu. Ternyata dia malah nanggepnya, ayo Sin, ajak gua ke situ. Malah dia minta juga, ya udah saya anterin aja kan jadinya ke tempat mbahnya. Dari kejadian itu kan kita datang lagi ke situ. Terus abis itu dia datang ketemu sama mbahnya lagi, ditanya lagi, tahu dari sini dari siapa gitu. Terus ya saya bilang, Mbak saya yang datang ke sini teman saya buka aura yang gini. Oh yaudah sini Neng masuk. Nah emang dari rumah tuh dia udah nyiapin foto orang tuanya Bang. Iya udah nyiapin foto orang tuanya. Iya jadi kan kayak kita mikirnya kan kayak yang selama kita tangkep nih. Kayak mau gitu-gituan pasti butuh foto dong gitu. Nggak mungkin rawang sendiri mukanya kayak gini gitu. Akhirnya udah dibawa. Datang ke situ tujuannya buat apa? Mau ngeluluhin hati orang tuanya biar nggak kayak gitu lagi gitu. Persyaratannya yang dia pinta cuman air putih sama foto aja. Iya. Tapi kita belum ngasih tahu gimana sifat orang tuanya. Dia udah tahu Bang. Kayak ini bapaknya, ini emaknya gitu. Ternyata dia udah bisa baca kayak bapak kamu orangnya gini-gini ya gitu. Mama kamu gitu ya? Iya mama kamu orangnya juga gini-gini. Udah susah Neng, ini emang udah tabiatnya kata kayak gitu. Mau gimana pun kayaknya susah dirubah gitu. Tapi coba Mbah bantu ya kata gitu. Ya udah akhirnya dibacain lagi. Akhirnya dibaca-bacain kayak gitu. Setelah itu kita pulang dan nggak tau lah saya dapat kabar dari orang ini gimana laginya gitu karena saya nggak nanya-nanya juga kan. Tapi sebelum kita pamit itu mbahnya bilang, Neng mau ikut Mbah nggak? Kemana Mbah? Gitu. Mbah biasanya nganterin orang pesugihan di gunung. Iya pesugihan di gunung. Tapi gue lupa gunung apanya. Jadi kita 3 hari di sana.
Neng cuma butuh ongkos aja 600.000. Nanti kita di sini rame-rame Neng, dari sini rame-rame buat ke gunungnya. Tapi Mbah cuma nganterin sampai ke gunungnya aja. Nanti dari gunungnya ada lagi yang bimbing Neng sama yang lainnya buat ngelakuin ritual semuanya. Wow. Gitu. Itu intern kakak doang yang diajak atau si temennya juga? Teman saya juga diajak. Berarti dua-duanya. Temen juga diajak. Oke. Ya. Kata dia 600.000 untuk biaya dari sini ke gunung. Itu kita katanya pakai mobil rame-rame ya buat ke gunungnya. Ya tapi kita tolak dong, anak SMK mana ada pemikiran buat pesugihan gitu kan. Oh, oke. Iya, akhirnya kita tolak. Ya udah kita pamit pulang. Kayak dia tuh masih yang ngebujuk-bujuk, mau nggak neng ikut pesugihan ini, nanti kamu tinggal minta apa dapat tinggal minta apa dapat gitu kata dia. Enggak Mbah, kita nggak butuh gitu kan, kita belum mau, nggak ada kepikiran ke situ. Saya cuman pure bantuin teman saya aja kesini gitu. Gue bilang, beneran Neng nggak mau ini pesugihan, Mbak nggak minta apa-apa kok, kamu cuma butuh bawa 600.000 aja buat kesananya. Nggak Mbak, makasih. Ya udah akhirnya kita dari situ pulang. Nah mulai dari situ kejadian teror-teror yang menurut gue nggak masuk akal ini kayak kok ada di hidup gue gitu Bang. Jadi teror pertama yang gue rasain itu dimulai dari mimpi Bang. Ya jadi ya orang nganggapnya emang ini mimpi bunga tidur gitu, tapi bagi gue ini enggak gitu. Ya ini enggak, kayak ini real gitu. Jadi sadar gitu. Jadi yang mimpi kedua itu gue beneran sadar Bang. Jadi dimulai dari mimpi yang pertama dulu. Jadi yang pertama kali gue mimpi serem ini, gue itu dimimpiin sama sosok pocong yang kain kafannya itu udah lumpur-lumpur, kayak darah-darah gitu Bang. Mukanya itu gosong, kayak gosong korengan gitulah. Itu juga pocongnya sih yang gak gede-gede banget, tapi seremnya ini gitu, seremnya ini ngikutin terus sampai dia tuh pengen ngeludahin gitu, tapi nggak kena gitu. Itu sih mimpi yang menurut gue serem. Tapi ada lagi yang lebih serem dari ini. Yang lebih serem dari ini, gue mimpi ada sosok genderuwo, gue lupa 2 atau 3 gitu sosoknya. Jadi dia ini minta gue buat bersetubuh sama dia. Di dalam mimpi ini suara dia tuh kayak bukan yang kayak suara kita ngomong dalam mimpi biasa gitu, enggak. Kayak ada sedikit menggemaknya gitu loh. Dia bilang, Sinta, mau nggak bersetubuh sama saya? itu dia ngajak nggak sekali 2 kali di dalam mimpi tersebut. Terus saya bilang, nggak mau, maaf, kita kan udah beda alam gitu. Di situ gue sadar Bang, kayak lu tuh setan gitu, lu tuh setan, bukan manusia, sedangkan gue manusia gitu. Tapi tetap dia kekeh mau nggak bersetubuh sama saya, sampai dia ngejanjiin, dia bilang saya bakal kasih tahu kamu kalau ada hal-hal buruk yang mau nimpa kamu. Dia bilang kayak gitu, sampai ngejanjiin hal-hal kayak gitu. Terus tetap gue bilang maaf, nggak mau gitu. Gue juga nolaknya yang baik-baik walaupun dalam mimpi gitu ya, kan takut juga gitu. Terus tetap dia ngajak, mau nggak Sinta, ayo mau nggak bersetubuh sama saya, kata dia kayak gitu. Nanti hal-hal buruk yang datang ke kamu bakal saya kasih tahu, dia bilang. Tetap gue tolak, maaf kita udah beda dunianya, jadi jangan ganggu saya. Gue bilang kayak gitu kan ke genderuwonya. Di dalam mimpi itu kayak udah yang ketakutan parah gitu Bang, karena sosok genderuwonya itu yang
tinggi gede, kepalanya botak tapi nggak botak banget, kayak masih ada rambut tapi paling sedikit gitu loh, kayak iya 2 cm gitu. Itu badannya berbulu, jubah hitam gede, matanya merah, terus kayak blok gitu, blok matanya. Dia tuh kayak nggak punya leher, kan kalau orang biasa ada leher kelihatan gitu ya. Kalau dia kayak gimana ya, kayak gini gitu loh, kayak langsung ke pundak gitu loh. Kalau dari depan kayak ada, tapi kalau di belakang tuh kayak kepala langsung gini gitu. Iya kayak gitulah pokoknya sosoknya. Setelah itu gue kebangun lah bang dari mimpi, karena saking takutnya kan, kayak diikutin terus nih sama genderuwo. Ternyata pas gue bangun ada bang di samping kasur gue. Iya, gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri. Itu bener-bener sosoknya sama persis apa yang di mimpi gue. Gitu. Gue cerita lah sama tetangga gue. Gue cerita, gue dimimpiin genderuwonya ngajak bersetubuh, nanti katanya gue bakal dikasih tau lah hal-hal buruk yang bakal nimpa gue kalau gue mau bersetubuh sama dia gitu. Terus di mana sih mimpinya? Ya ini, di rumah ini kejadiannya, kayak pokoknya suasananya tuh rumah ini. Gue bangun juga ada dia gitu, maksudnya bukan dalam mimpi doang, ternyata emang ada gitu, emang ada sosoknya. Terus dia ceritalah ke gue, lu mau tau nggak ini tempat apaan tadinya rumah lu ini gitu. Terus kata dia, rumah lu ini tadinya itu bidan, dan di tempat dekat kasur lu ini itu ruang bersalin. Cuma sekarang emang bidannya kan emang udah nggak aktif lagi gitu ya, jadi itu rumah bidan. Nah itu belakang itu ruang bersalin dia, katanya dijadiin rumah itu deket kasur. Katanya emang sosok itu beneran ada di situ. Terus gue tanyakan, di mana kak sosoknya? Ini nih, dia suka berdiri di sini nih gitu, di antara tembok ini gitu. Ya itu, gue juga mimpinya di situ, dia berdirinya tuh di situ, dan emang sosoknya ada tepat di situ gitu. Terus mulai dari situ kejadian horornya nggak sampai situ, berlanjut sampai gue kerja bang. Jadi gue kerja itu dimulai dari temen gue yang ada gangguan gitu kan, ada gangguan kesurupan lah gitu. Ya gue nggak mikir macem-macem gitu kan, gue nggak bakal kayak ya udahlah gue nggak kena gitu, kayak gue juga nggak mau nyamperin dia. Terus temen gue, jadi jarak kerjanya itu gue di sini, temen gue di belakang gue ini yang kena. Gue nggak nyamperin sama sekali kan. Gue sama temen gue juga mengalihkan, kayak nggak ngobrolin yang kesurupan itu biar kita nggak kena nih, biar pikiran gak kosong. Ternyata ya kesurupan itu bukan berawal dari pikiran kosong aja. Kalau yang gue rasain ya selama kesurupan, kayak mau gimana pun isi pikiran lu, kalau lu kena gitu. Yang gue rasain itu di awal pas gue kesurupan itu kayak deg-degan parah gitu, deg-degan. Terus tangan udah mulai dingin, kaki udah mulai dingin. Tangan ini udah nggak ada ping-pingnya lagi, udah pucet kuning semua udah. Terus kayak pengen nangis. Gue ngomong lah sama temen gue, kok gue kayak pengen nangis ya gitu. Tapi tetep bang gue tahan sampai gue nggak kuat lagi nih buat tahan. Nangis gue di situ. Nangisnya juga kayak yang gimana ya ngejelasinnya, nangis yang nggak tahu kenapa gitu. Gue sadar, iya gue sadar, tapi gue nggak bisa ngeberhentiin itu gitu. Iya, itu kesurupan pertama gue, sampai dibawa ke security keluar gedung itulah, dibawa ke tempat security. Terus nggak ada yang bisa ngeluarin kayak jin itu, kayak nggak ada di situ, karena emang nggak ada orang pinter gitu kan. Akhirnya gue coba kayak ngomong dalam hati, udah capek gitu, nggak mau kayak gini lagi. Akhirnya mulai sadar pelan-pelan sendiri gitu. Nggak sekali gue kesurupan di situ, ternyata hari-hari berikutnya lagi. Jadi kesurupan gue pertama kali itu di
malam Sabtu. Jadi pas Sabtu gue masuk kerja itu pas shift siang nih bang, kan jam 12 gue masuk. Siang aja gue bisa kesurupan ternyata. Iya. Pas gue kesurupan sama rasanya kayak gitu, kayak menggigil banget. Tapi yang ngerasukin gue itu yang nggak tahu gitu apa pesannya yang mau masuk ke dalam. Iya, yang mau disampaikan kayak kalau mau masuk jadiin gue mediasi ya udah ngomong aja gitu. Tapi ini nggak ada pesan yang gue dapat, nggak ada, gue juga nggak bisa dapat gambaran apa-apa selama kesurupan gitu kan. Akhirnya gue kena lagi sampai kesurupan massal bang, satu PT. Bukan cuma gue doang. Satu, gue dibawa keluar, ternyata anak-anak lainnya juga ada yang kena. Itu mungkin lebih dari 4 atau 5 yang kesurupan di situ. Massal ya? Iya, akhirnya pekerjaan diberhentiin, anak-anak yang di dalam gedung disuruh keluar semua. Tapi yang keluar juga ternyata ada lagi yang kena. Jadi kayak satu dari satu ke yang lainnya gitu, satu sadar satu lagi gitu. Udah di situ dipanggilin lah orang pinter bang buat nyembuhin. Jadi tubuh gue itu ngerasa kayak gue bisa tahu ini orang bisa nyembuhin apa enggak gitu. Iya, kayak ngerespon apa enggak gitu. Ada beberapa yang bisa, ada juga yang enggak gitu yang nanganin gue. Akhirnya gue keluar lah di situ, kesurupannya gitu ya udah mulai reda, diobatin sama orang. Hari-hari berlalu ternyata lagi. Jadi kayak gue udah capek nih kok kesurupan terus gitu. Gue mau dapet jawaban ini tuh kemana gitu. Sholat udah, terus kayak gue harus kemana lagi ya. Ya gue coba mikir kayak oh ruqyah nih, ruqyah. Terus gue ruqyah itu pertama kalinya tetep bang nggak ngefek, mungkin menurut gue jadi malah lebih sensitif lagi. Iya lebih sensitif, iya malah lebih sensitif lagi. Gue jadi kayak bisa ngerasain kayak bayangan-bayangan lewat gitu, terus kayak ya pokoknya orang lari-larian gitu dari sudut mata. Terus bisa ngerasain juga kayak misal di sini dingin, tapi di sebelah gue ini kayak panas gitu. Energinya. Iya, jadi lebih sensitif lah dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Padahal gue juga bukan tipe orang yang sensitif sama hal-hal kayak gitu. Iya, dari keturunan pun emang nggak ada. Jadi dari ruqyah pertama itu nggak ngefek, malah gue kesurupan terus gitu. Makin peka. Iya. Sampailah gue ke ruqyah yang kedua. Di ruqyah dari jam 7 malam sampai subuh. Semalaman? Iya, dari habis isya. Karena sesusah itu emang bang, sesusah itu. Terus ditanyalah di sana. Jadi saya itu dibawa ke daerah Jakarta Timur, masih daerah Jakarta Timur. Itu makam keramat katanya. Iya. Itu di makam ngobatin? Iya, sadar-sadarnya di makam. Di makam itu juga masih satu daerah sama si tempat dukun itu. Masih satu daerah. Terus ditanya lah di situ kayak kamu pernah ngelakuin hal-hal gaib gak? Ya terus saya juga jadi mikir kan, oh apa karena nolak ajakan dukun ya buat pesugihan gitu. Saya diajak sama dia terus saya nolak, apa ini efeknya sampai didatengin gitu. Dijelasin lah sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadznya, makanya kamu jangan berhubungan sama hal-hal gaib kayak gitu. Ini tuh udah nggak bener. Sampai yang kamu bilang keris-keris goyang itu, sampai segala macam hal-hal yang kamu lakuin di tempat itu. Jadi kamu itu disukain sama satu sosok genderuwo yang emang dia tuh udah ngincer kamu dari tempat situ gitu. Jadi kamu merasa sensitif gitu dari situ. Terus dia bilang, ya pokoknya kamu harus rajin sholat 5 waktunya. Ini juga saya udah komunikasi sama si sosok genderuwonya ini gitu. Biar ya udah ini dunia kamu
ini dunia Iya gitu. dunia saya gitu, lain udah masing-masing lah. iya kita tuh udah beda alam. Jadi jangan saling ganggu, jangan saling ikutin. Ya percuma genderuwonya juga udah nggak bakal bisa dapetin kamu gitu, orang kita beda alam. Ya jadi dari semua intinya itu genderuwonya itu ternyata suka sama saya gitu, sampai diajak bersetubuh kayak gitu. Jadi Gitu. ustadznya itu mediasi secara langsung nih sama si genderuwo. Iya katanya. Dan memang genderuwonya dia ternyata misi dari si dukun ini. Iya. Oke. Dan dia juga emang yang udah ngikutin saya dari lama tuh itu dia. Oke, berarti akhirnya nih Kak Sinta ini diobatin sama Pak Ustadz itu. Iya. Ya, selama diobatin ini berarti udah nggak ada nih dari teror-teror si genderuwo itu. Alhamdulillahnya udah aman-aman aja, di pekerjaan aman, di rumah aman. Ya, sampai saat inilah ya. Iya. Sampai Udah sekarang nggak ada gitu ya. gangguan apa-apa. Oke, alhamdulillahnya bagus ketemu orang yang pas lah ya. Iya. Dikasih apa pada saat itu sama Pak Ustadz ya, Pak? Dikasih air aja sih, disuruh habisin gitu. Air, Air media air gitu. Sama Dibacain. dibeling tadi Kakak bilang sama rajin ibadah lah ya, lebih deketin diri lagi biar semakin kuat lah proteknya gitu ya. Oke. Yang saya mau tanya nih Kak, selisih dari pertemuan terakhir Kakak sama si dukun ini sampai hingga akhirnya teror ini datang ini berapa lama Kak? Sekitar 3 hari dari setelah ke dukun terakhir itu sih. Yang diajak itu. Iya, diajak pesugihan. Berarti sejauh ini atau di proses-proses itu Kakak nggak sempat balik lagi ke sana ya? Benar-benar Udah itu enggak. jadi pertemuan terakhir dan Iya. ajakan dia yang kita tolak terakhir gitu. Iya, yang Nggak ada pesugihan ketemuan lagi itu. sama itu. Enggak. Oke, nah untuk temen Kakak nih yang kita sebut aja tadi yang buka aura itu ya. Oh, yang terakhir berarti yang Minta air buat orang buat orang tuanya ya. Oh ya. Dia itu tertarik nggak untuk ikut itu? Ada omongan gitu maksudnya. Kita ikut aja yuk gitu. Sebenarnya tertarik, cuman guanya nggak mau gitu. Oh, buat dia sempat apa. mau. Iya, kayak lu aja dah sini ya. Kayak nggak kerja dapat. Ya tapi itu kan udah Tapi dia akhirnya ngikut apa enggak gitu? enggak Oh, dia ikut. enggak juga. Dia nggak Sempat ikut. tertarik aja. Karena nggak ada temen juga, Bang. Oh, oke. Iya, Ini karena bisa kita jadi gua nggak pelajaran mau. nih maksudnya gitu kan. Kita kadang diiming-imingi sama hasil yang besar hingga akhirnya kita mau yang padahal yang nggak mau aja gini hasilnya gimana yang mau kan gitu ya. Iya. Buat teman-teman nih hati-hati nih ketika nanti ketemu oknum-oknum dukun lah kita sebutnya ya. Yang punya niat jahat buat kita, yang intinya dia tuh mau nyari uang lah. Kan tadi kan ada registrasinya 600.000 ya, naik bis Iya. lagi ya. Pesugihan massal jatuhnya kayak tour gitu ya. Oke. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Sinta. Di sosok genderuwo ini kan sempet nih ngajakin ya hal macam-macam nih sama Kak Sinta gitu ya. Ada nggak sih hal-hal lain yang udah dia lakuin gitu? Entah dia body shaming apa sih namanya kalau itu? Physical touch ya. Iya gitu-gitu. Ada nggak gitu dari si sosok genderuwo ini yang berani dia tiba-tiba dengan dia nggak ngajak lagi nih tapi dia tiba-tiba langsung nyosor gitu, ada nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Lagi. Berarti masih sopan nih genderuwo ya? Iya, cuman ngajak-ngajak gitu aja. Iya masih ngomong dulu gitu. Iya. Mau nggak? Kalau nggak Iya. mau ya udah dia nggak mau gitu ya. Iya, Oke. Bagusnya dapatnya versi genderuwo yang sopan ya. iya. Oke. Tapi serem, Bang. Tapi serem ya. Iya. Oke ya, semoga Kak Sinta juga terhindar lah dari hal-hal kayak gitu ya, dijadiin Iya. pelajaran aja lah ya. Semoga hidupnya tentram, aman dan banyak rezekinya lah ya. Amin. Oke Kak Sinta, sekali lagi terima kasih banyak udah mau mampir di Timur Misteri. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir lagi ya Kak ya. Nah buat teman-teman nih, kiranya itu nih yang bisa disampaikan sama Kak Sinta. Tapi lagi-lagi nih sebelum pamit undur diri, gue juga mengingatkan buat teman-teman semua, bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, comment, dan share biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai pengalaman horor yang seperti dialami sama Kak Sinta ini. Dan juga buat kalian semua nih yang mau duduk bareng gue di sini ngobrol cerita misteri kalian, bisa banget langsung aja kalian kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang gue cantumin di sini. Nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Oke, kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Siddiq dan Kak Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sinta terima kasih banyak. Iya, sama-sama.